Waktu SPC bilang mau ngirim monitor ke studionya main lagi, gue agak skeptical karena SPC itu kayaknya banyak banget yang meragukan kualitasnya. Meskipun, gue kasih tahu ke kalian ya, TV yang ada di belakang ini itu masih TV dari SPC dan gue belum nemu kendala apapun. Views video gue tentang monitor-monitor SPC juga rame-rame banget. Dan ya udah gue iyain, ya udah sini kirim monitornya ke gue. Kalau mau di review dimain lagi, akhirnya SPC SF22 inci ini hadir dan udah gue cobain selama 1 minggu. Jadi monitor dari driver di belakang ini. Monitor ini punya harga yang budget friendly banget, cuma sekitar 1,3 jutaan aja dengan ukuran 22 inci dan juga panel VA. Yes, panelnya menggunakan panel VA. Kalian jangan ngarep dapetin panel IPS di harga 1,3 juta. Tapi panel VA itu memungkinkan harga 1,3 juta kalian dapat sebuah refresh rate 75 Hz. Refresh rate yang di atas monitor normal yang cuma 60 Hz. Oke lah, dengan refresh rate 75 Hz, monitor ini bisa jadi monitor gaming buat kalian yang PC-nya nggak ngangkat sampai di atas 75 FPS. Well, sebelum masuk ke kualitas dan segala macamnya, gue mau kasih tahu dulu ke kalian tentang desain dan build quality dari si SPC SF22 inci ini. Monitor ini punya desain yang dari depan tuh berasa kalem, tapi dari belakang ternyata dia punya aura gaming ya. Bagian belakangnya ini ditutup sama cover plastik warna putih yang sekali lagi auranya berasa gaming dengan tulisan SPC besar yang ada di tengah. Kakinya juga disambungkan dengan sebuah baut ke bodinya ini dan ya ditutup pakai karet warna merah. Kakinya ini kayaknya terbuat dari logam ya karena lumayan berat bos kakinya dengan desain bentuk V yang masih SPC banget. Kalau kalian nggak suka sama kaki yang bentuknya kayak gini, SPC juga nyediain lobang untuk mounting dengan VESA. Jadinya aman lah kalau kalian pengen beli bracket terpisah, itu bisa banget dilakukan di monitor ini. Nggak ada yang harus dibongkar, nggak ada yang harus dibuka, semuanya langsung pasang bautnya aja, plek, udah selesai. Untuk bagian depannya, atas dan kanan kirinya itu ada ilusi bezel-less dengan memberikan bezel yang lumayan tipis secara fisik. Dan juga ada bezel dalam yang juga lumayan tipis, menurut gue ini udah oke. Hanya saja di bagian bawahnya ini masih ada bezel plastik berwarna putih dengan logo SPC di tengah. Sayangnya, entah kenapa ini segel garansinya dipasang di depan. Jadi ngalang-ngalangin estetik aja gitu. Oh iya, untuk build quality, sebenarnya build quality-nya lumayan solid. Hanya saja di unit yang datang ke gua ini, entah kenapa pemasangan bezel putih bagian depannya ini kok miring ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Gua nggak mempermasalahkan itu juga. Jadi santai aja. Nah, mudah-mudahan kalau kalian emang minat beli, unit yang datang ke kalian nggak begini wujudnya. Meskipun bezelnya tipis, tapi buat naruh webcam di bagian atas sih masih aman ya, nggak ada kendala sama sekali. Sementara untuk standnya ini juga nggak bisa banyak di-adjust, hanya bisa tilting ke atas dan ke bawah aja. Yang paling mengganggu buat gua dari desain monitor ini itu adalah keberadaan portnya. Port power, terus port HDMI, port VGA, ini adanya di bagian bawah. Jadinya, ini kayak jenggot, Pak, kalau kita colokin kabel di bagian bawahnya ini. Kalau kalian mengharapkan dapat desain yang clean looking gitu ya, ketika dia ada di meja kalian, mohon maaf lahir dan batin, nggak bisa, karena mau nggak mau kabelnya akan kelihatan ngawer-ngawer ke bagian bawah. Tapi nggak ada masalah lah, karena masih oke-oke aja sih kalau menurut gua ya. Nggak tahu menurut kalian gimana. Ya, kita berharap aja mudah-mudahan di SPC model 22 inci berikutnya, ini nggak di bagian sini lagi, dipindahin ke bagian belakang gitu, biar lebih clean looking lagi. Nah, ngomong-ngomong soal audio, sayangnya monitor ini pertama, dia nggak punya speaker, dan yang kedua, dia juga belum memiliki port audio. So, buat kalian yang mau masang audio kayak speaker segala macam, itu harus dicolokin ke PC atau ke laptop kalian instead of dicolokin ke monitor ini. Secara akurasi warna, ini panel VA bos. Panel VA 75 Hz. Kalian tidak bisa mengharapkan akurasi warna yang tinggi-tinggi banget. Sekilas sudah kelihatan ya, ada warna hitam yang muncul di monitor dengan warna hitam yang muncul di MacBook Air M1 punya istri gue ini. Warnanya udah beda. Tapi jelas itu gue bandingin dengan MacBook Air M1, sebuah device yang punya akurasi warna tingkat tinggi. So, buat kalian yang nggak peduli sama akurasi warna, harusnya nggak ada masalah sih sama monitor ini.
Buat editing video sebenarnya oke, hanya saja untuk color grading gue tidak menyarankan kalian menggunakan monitor seperti ini. Kalian bisa banget cari monitor lain. Tentunya harganya beda, karena monitor ini udah ngasih sesuai sama harganya. Viewing angle-nya pun nggak terlalu luas ya gue rasa, karena kalau misalnya gue lihat dari sudut sekitar 75 sampai 80 derajat ke samping kanan, samping kiri, warnanya hilang, Pak. Wash out. Overall gue suka sama monitor ini, apalagi buat kalian yang lagi nyari monitor low budget di harga 1 jutaan aja. Mungkin dalam waktu beberapa bulan harganya akan jadi 1 juta aja, nggak pakean. Untuk sebuah monitor 22 inci, untuk keperluan gaming tipis-tipis sampai dengan 75 fps, itu masih bisa banget menggunakan monitor ini. Tapi buat kalian yang emang butuh color akurasi yang bagus, yang top notch, ya tambahin lagi budgetnya, mungkin bisa tambahin 5-6 juta lagi gitu ya. Tambahin lagi budgetnya untuk dapetin color akurasi yang oke. Buat kalian yang pengen nonton film aja, pengen browsing-browsing, pengen kerja dengan home office kalian, itu bisa banget pakai monitor ini. Kalau kalian mau beli, linknya ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa klik, itu adalah link affiliate yang akan menguntungkan channel ini tanpa menambah beban harga ke kalian. Oke, that's it. Gue Dan dari Main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.